Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Claudia, ini 4321912091, mata kuliah kecurangan pelaporan keuangan yang diampu oleh Bapak Febri Kuarto. Sini saya akan menjelaskan mengenai kasus PT Pertamina. Yang pertama, korupsi dana pensiun Pertamina. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK menyatakan kerugian keuangan negara akibat dengan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina tahun 2014 sampai dengan 2015 mencapai 599,2 miliar. Auditor utama investigasi Bapak Inyo Manwaras telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaannya kepada Kejaksaan Agung mengenai kerugian negara yang disebabkan oleh karena adanya dana pensiun dipakai untuk membeli saham PT Sugi Energi Tbk seharga 599,2 miliar. Adanya penyimpangan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembayaran untuk kegiatan investasi saham. BPK juga menyerahkan hasil laporan pemeriksaan dugaan korupsi pengadaan kapal Ansol Handling Tax Supply atau kapal Transco Andalas dan kapal Transco Celebes tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014 dengan kerugian keuangan negara 35,32 miliar. Lalu ada analisis. Pertama, PT Pertamina melakukan penyimpangan dalam menggunakan dana pensiun. Menurut BPK, dalam kasus penyimpangan dana pensiun ini, negara telah rugi sekitar 630 miliar rupiah. Uang dana pensiun ini digunakan untuk membeli PT Sugi Energi Tbk sebesar 599 miliar rupiah dan pengadaan kapal PT Pertamina Transkontinental diperkirakan 35 miliar rupiah lebih. Perkara ini telah dibawa oleh BPK ke Gedung Bundar Jamsitsut dan telah diterima oleh Jamsitsut Arminsyah. Menurut auditor utama investigasi Bapak Inyoman Waras, penyimpangan dana pensiun ini adalah penyimpangan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembayaran untuk kegiatan investasi saham. Lalu Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Umum Arminsyah mengatakan dengan adanya audit BPK, pihaknya akan mempercepat penanganan perkara tersebut. Dalam kasus ini, penyidik Jamsitsut telah menetapkan mantan presidir direktur atau presidir PT Dana Pensiun Pertamina Muhammad Helmi Kamalubis sebagai tersangka dan telah ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Selanjutnya, taksonomi kecurangan laporan keuangan. Overstatement aset. Laporan COSO mengungkapkan bahwa sekitar 50% dari perusahaan penipuan yang diteliti melebih-lebihkan aset dengan cara mencatat aset-aset fiktif yang tidak dimiliki barang-barang yang telah dikapitalisasi yang seharusnya telah dikeluarkan meningkatkan nilai aset yang ada melalui penggunaan nilai pasar yang lebih tinggi dan tunjangan piutang yang berkurang. Akun aset yang salah saji di sini penempatan dana pensiun Pertamina dalam bentuk investasi saham ELSA, saham KREN, dan saham SUGI dan saham MIRX senilai 1,3 triliun yang diduga tanpa prosedur yang berlaku, termasuk ke dalam skema penipuan lainnya, yaitu penyalahgunaan aset. Helmi mengoceh uang dari yayasan ke Sugi dengan cara membeli saham sebesar ratusan miliar rupiah. Kesimpulannya, kecurangan pelaporan keuangan yang terjadi pada PT Pertamina, dua kasus yang menimbulkan kerugian negara lebih dari 650 miliar itu bersumber dari dana pensiun dan pengadaan kapal PT Pertamina Transkontinental dengan menggunakan skema overstatement aset dan penyalahgunaan aset. Berdasarkan surat perintah, penyidikan Direktur Penyidik Jampitsus nomor print 02-F-2-FD.1-01-2017, penyidik Jampitsus telah menetapkan mantan presiden direktur atau presdir PT Dana Pensiun Pertamina, Bapak Muhammad Helmi Kamalubis, sebagai tersangka dan telah ditahan di Rutan Salemba, Cabang Keajung. Berikut presentasi saya mengenai kecurangan pelaporan keuangan yang terjadi pada PT Pertamina. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.